Masa reformasi pada 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan b. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, seperti adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah. Pada tahun 1999, masa reformasi Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yakni Bacharuddin Jusuf Habibie masa memimpin tahun 1998 sampai tahun 1999. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Abdurrahman Wahid masa memimpin tahun 1999 sampai tahun 2001. Seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001. Megawati Soekarno Putri masa memimpin tahun 2001 sampai tahun 2004. Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono masa memimpin tahun 2004 sampai tahun 2014. Presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Joko Widodo masa memimpin tahun 2014 sekarang terpilih dalam pemilu presiden tahun 2014. Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Perubahan mendasar dalam Indonesia setelah perubahan ketatanegaraan Undang-Undang Dasar tahun 1945. A. Beratan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Pasal 6 Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan Pasal 7. I. Pencantuman hak asasi manusia Pasal 28 Ampere 28 Joule. F. Penghapusan DPS sebagai lembaga tinggi negara.